Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Tentang qunut nazilah, sepakat para ulama tentang dalilnya, praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas beberapa orang dari sebuah suku yang mereka ini membunuh sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam. Selama 1 bulan berturut-turut dipraktekkan oleh Rasulullah, lalu beliau berhenti karena teguran dari Allah Ta'ala, ma laka minal amri min syai'in imma ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum, dalam ayat itu, engkau tidak punya kewenangan sama sekali dalam urusan ini wahai Muhammad. Apakah Allah akan mengampuni mereka ataukah Allah akan menyiksa mereka? Maka Nabi berhenti atas teguran Allah Ta'ala. Sebab dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan dirinya, saya tidak diutus oleh Allah untuk menjadi tukang laknat, tapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi yang dilarang itu, yang dilarang oleh Allah adalah Nabi untuk mendoakan celaka untuk orang lain, tapi bukan untuk umat. Nah, kemudian dalam kapasitas qunut nazilah ini, dari ijtihad para ulama, berlaku pada solat fardu 5 waktu setelah rukuk atau pada i'tidal rakaat yang terakhir. Kalau selama ini kita hanya qunut subuh atau qunut pada solat witir, pada subuh kita baca rakaat kedua, tentu saja karena tidak ada rakaat berikutnya. Pada witir itu sebenarnya juga rakaat akhir, tapi karena witir kita selama ini sepanjang Ramadan hanya 3 rakaat, maka tentu pada rakaat yang ketiga dibaca qunut pada i'tidal. Sedangkan qunut nazilah tidak hanya pada solat subuh, tidak hanya pada solat witir, dia berlaku pada solat fardu 5 waktu, tidak berlaku pada solat sunat. Maka tidak boleh baca qunut, abai qunut biasa atau qunut nazilah pada solat sunat selain solat sunat witir bulan Ramadan pada nisfu yang akhir menurut mazhab Syafi'i dan sepanjang bulan Ramadan menurut Imam Hambali. Makanya di Arab Saudi itu dipraktekkan qunut sejak dari malam pertama tarawih. Ini qunut nazilah. Persoalan yang kedua tentang qunut, pada doa qunut itu sunat untuk mengangkat tangan. Setiap doa disunatkan untuk mengangkat tangan, hanya perbedaan pendapat para ulama tentang mengusap wajah. Untuk qunut di dalam salat tidak disunatkan mengusapkan 2 telapak tangan ke muka, begitu selesai. Nah, bagaimana bila ada orang yang ketika bacaan qunut di dalam salat dia tidak mengangkat tangan? Sebagai makmum tidak ada masalah, karena mengangkat tangan itu bentuk hayat yang lain. Karena nanti tentang mengangkat tangan ini juga ada perbedaan pendapat para ulama. Sebahagian menyatakan doa-doa di dalam salat tidak mengangkat tangan. Sebahagian menyatakan qunut di dalam salat sunat untuk mengangkat tangan. Maka baik yang angkat tangan atau tidak angkat tangan, dua-duanya punya dalil. Tinggal satu persoalan lagi. Ada yang tangan diangkat tetap terbuka ke atas, ada yang ketika qunut nazilah tangannya ditelungkupkan. Masing-masing ada dalil. Yang mengangkat tangan ke atas berlaku umum atas nama doa. Yang telungkup ke bawah ada riwayat tentang anjuran demikian pada saat doa itu qunut nazilah. Itu pun masih terjadi pertentangan. Karena menurut ulama yang setuju qunut nazilah telungkup tangan, seharusnya pada qunut biasa setiap subuh itu pun ada tempat untuk menelungkupkan tangan. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadaita. Itu seharusnya qunut nazilah di situ, seharusnya. Nah, tapi tidak ditelungkupkan, tetap ke atas begini. Jadi kalau pertanyaannya, apakah lebih baik tangan ke atas atau lebih baik telungkupkan? Dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang pertama dinyatakan, bila bencana itu belum sampai ke kita tapi dikhawatirkan akan terjadi, tangannya tetap ke atas. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal ta'una wal zina, dan seterusnya tetap ke atas. Tapi bila bencana itu sudah terjadi di tengah-tengah kita, maka sunat tangan itu ditelungkupkan. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'. Bila ragu-ragu sudah terjadi atau belum, tetap ke atas saja. Sebab nanti menjadi sangat kondisional.
Ada orang lain merasa bencana itu belum terjadi, maka tetap ke atas. Ada orang yang secara pribadi dia merasa bahwa bencana itu sudah terjadi padanya, maka dia telungkupkan. Nah, boleh ke atas, boleh ke bawah. Bila ragu-ragu tetap ke atas saja. Bila sudah yakin terjadi, boleh ke bawah, boleh ke atas. Yang jangan demi mendamaikan khilafiyah ini sebelah tangan ke atas, sebelah bawah. Itu tidak boleh. Itu yang tidak ada referensi. Jadi mau ke atas dua-duanya, kalau mau telungkup dua-duanya. Bahwa tidak mau angkat tangan juga tidak ada masalah, tidak mau baca kunut juga tidak ada masalah. Cuma dalam hal ini kita umat Islam ini diajarkan untuk bergerak sesuai dengan gerak komunitas selama itu bukan perbuatan salah. Walaupun kita bukan orang yang meyakini kunut, kalau memang hadir dalam komunitas kunut, kenapa tidak kita angkat tangan? Walaupun kita barangkali bukan orang yang setuju angkat bolak-balik, itu disesuaikan saja. Yang jangan adalah merusak kenyamanan orang lain dengan kehadiran kita di dalam sholat berjamaah. Itu tentang kunut nazilah tadi. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.